Episode kali ini melanjutkan episode sebelumnya yang bercerita mengenai perjalanan Brompton Sesuka Ale di Audax Bali 400 km, dimulai dari persiapan perjalanan sampai dengan hari H perjalanan, sampai dengan checkpoint 1, dilanjutkan checkpoint 2 dan checkpoint 3. Perjalanan menuju CP1 relatif datar, hanya ada rolling-rolling kecil, lumayan untuk pemanasan sebelum CP-CP selanjutnya. Sedangkan perjalanan dari CP1 ke CP2 didominasi dengan rolling-rolling yang lebih tinggi dari CP1 karena kita sudah menuju ke arah atas Amlapura dan ke arah Amet. Begitu pula perjalanan dari CP2 ke CP3, di mana setengah perjalanan cukup menanjak dan rolling yang cukup parah, semakin parah. Selama perjalanan dari CP2 ke CP3, kita disuguhi pemandangan yang sangat indah, khas Bali. Beberapa peserta pun sempat berhenti dan mengabadikan pemandangan yang indah ini supaya tidak terlewatkan begitu saja. Dan akhirnya masuk ke daerah datar di akhir CP menuju ke CP3, tetapi kita diterpa hujan yang cukup deras sepanjang perjalanan menuju ke CP3. Jangan lupa untuk di-subscribe dan tonton cerita perjalanan sebelumnya di Sesuka Ale. Episode sekarang akan meneruskan cerita di checkpoint 3 sampai dengan finish. Di CP3 sempat beristirahat sebentar sambil menunggu hujan dan melihat situasi. Sempat pula bercanda dengan beberapa pesepeda lainnya seperti dengan Arai, dengan Janes. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan karena hujan yang ditunggu tidak kunjung reda. Bersepeda dalam kondisi hujan yang cukup deras tentunya sedikit menyulitkan untuk saya karena penglihatan menjadi terbatas, lubang di jalan juga tidak terlihat, ditambah saya harus sedikit berhati-hati karena takut internal gear saya kerendam air lagi. Akhirnya sekitar jam 3-an, dengan jarak sekitar 170 km, hujan mulai berhenti, tapi masih menyisakan becek di kiri kanan, jadi jalanan cukup licin. Selama perjalanan dari CP3 ke CP4, sebagian besar hujan deras dan sisanya gerimis kecil, ditambah dengan rolling-rolling halus, kita menuju ke arah Singaraja dan Gilimanuk. Akhirnya sekitar jam 3:15 sampailah di kota Singaraja. Ada gapura tulisannya, "Selamat datang di kota Singaraja." Badan sudah lepek semua, basah dan dingin, kayaknya
ada baiknya mulai mencari makan dulu kali ya. Ya, jagoan kita nih, dua jagoan kita nih udah makan nih, mantap, tampangnya masih seger. Lanjut, oke, Siti DJ. Saya makan dulu deh, lelah. Aduh. Hah? Udah 175. Dia di depan lu kan? Sekarang. Kalau tadi kan duluan lu kan? Mestinya sih udah lewat. Gua nggak nyusul dia soalnya. Sempat bertemu dengan Om Andri dan Om Ilham di kilometer 175-an, di mana mereka baru saja selesai makan, sedangkan saya baru masuk dan mau makan. Setelah selesai beristirahat, saya mau melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba disusul oleh duo maut, Om Kiting sama Om Ican. Mereka ini manusia-manusia super. Kesempatan ini pun tidak saya sia-siakan. Saya langsung gandol di belakang mereka. Lumayan drafting sedikit, walaupun mereka memacu sepedanya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tapi lumayanlah ada teman selama perjalanan setelah berjam-jam bersepeda sendiri diterpa hujan. Akhirnya ketemu dengan sesama pesepeda juga. Tak lama kemudian di kilometer 198 kita masuk ke CP4, di mana sudah ada Om Agus yang dengan setia menunggu para peserta. Di CP4 ini kita bertemu kembali dengan Om Arai yang ternyata sedang mengalami ban bocor. Dan karena ini eventnya unsupported, jadi ya kita hanya menonton saja dan bersenang-senang di atas penderitaan Om Arai. Akhirnya saya memutuskan untuk berjalan terlebih dahulu karena speed sepeda saya yang tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka, jadi saya hanya bisa mengurangi waktu istirahat. Jadi saya jalan terlebih dahulu. Cuaca dari CP4 ke CP5 lumayan bersahabat. Hujan sudah berhenti. Sudah tidak gerimis, tapi udara terasa lembab karena bekas hujan, dan pakaian yang masih basah serta pip yang juga basah membuat rasa tidak nyaman sebenarnya, tapi ya kita harus lanjutkan perjalanan terus. Sekitar jam 5 lebih kita sampai di kilometer 207, masuk ke kecamatan Kerogokan ya, kalau tidak salah, agak susah membacanya, Kerogokan. Sekitar jam 6 sore saya tiba di checkpoint 5, sudah mulai gelap dan saya juga bertemu dengan beberapa peserta lainnya, sempat beristirahat, tertawa-tawa, melepas lelah, dan siap melanjutkan perjalanan di malam hari. Nggak bisa scan? Bisa? Nggak bisa. Dari tadi? Enggak. Iya udah. Foto aja. Udah. Nggak ada gunanya juga. Mau dapat apa sih? Emang dapat tadi apa sih? Nggak dapat apa-apa kan? Kagak. Panitia nyambut nggak? Oh. Capek-capek nggak disambut juga kan? Dapatnya apa nanti sih? Finishnya jam 7 disambut. Disambut. Kalau kepagian kagak, pasti pada tidur. Walaupun saya biasanya start terlebih dahulu dari checkpoint dibandingkan dengan teman-teman peserta lainnya, tapi biasanya mereka dengan mudah akan dapat menyusul saya karena saya menggunakan sepeda ban 16, sepeda lipat Brompton. Tentunya mengharuskan saya mengeluarkan effort yang lebih besar untuk bisa mengimbangi sepeda-sepeda dengan roda
28 atau roda 700. Akhirnya seperti biasa, di beberapa perjalanan saya bersepeda sendiri tanpa ada teman di depan, atau teman yang semakin lama semakin jauh terlihat meninggalkan saya. Mulai nih sebutan gelap benar. Itu Om Salman di depan. Ya mendingan lah, ada beberapa orang. Kelihatan nggak tuh jauh ya, pada lewat. Ada mobil. Wah, parah nih mobil nih. Pada saat seperti ini biasanya muncul pikiran ngapain juga goes malam-malam, sendirian, hujan-hujanan, nanjak, capek-capek. Ya itu perasaan yang biasanya muncul pada saat kita Habis dari CP sendiri di tengah malam. ke CP. Tapi besoknya ada kegiatan kita ikutin lagi. Emang agak-agak nggak beres sih kayaknya. Pesan apa-apa. Dalamnya gili manuk 250-an. Jam 7.47. Lumayan sih. Walau gelap, suka masih ada mobil lewat. Tapi ya truk-truknya suka bahaya. Tapi habis lewat ya gini lagi gelap. Tapi ya baru jam 8 lah. Jam 8 kurang. Capek sih. Parah nih. Jam 19. 61 ditambah 2 17 278. CP-nya di 8 ya 20 17 kilo lah. Yuk, cintai dulu. Sekitar jam 9-an atau kilometer 270-an, saya sempat berhenti sebentar untuk minum teh manis panas karena perut mulai tidak enak karena kena hujan seharian, sebelum melanjutkan perjalanan ke CP berikutnya di 298. Kilometer 286. Peserta mulai berguguran, badan mulai demam. Om Jai. Om Jaya, rutenya oke. Kok oke sih? Bukannya ngehe? Wes, Om Jai. Itu kemarin ada. Ada, nanti kalau ketemu tabokin aja. Iya. Tapi ya rutenya entah lewat Amet entah enggak, udah gitu aja kan. Lewat Brutu atau Motong. Ada. Jam 9.45. Ibu Sitin, gimana perasaan Anda, Ibu Sitin? Ibu, Hah? Gimana? gimana perasaannya? Ngantuk sekarang, Pak. Rasanya pengen bobo. Kayaknya pengen pulang aja deh. Terbaik, terbaik rutenya Om Jai. Terbaik ya. Seru banget. Guys, nggak ada apa-apanya katanya. I love Om Jaya. Menuju CP3. Sampai 10 kilo lagi. Ini jam berapa tadi? 9.40-an. Apa? Ya capek lah pastinya. Keren bener.
makannya daerah sini kali ya, CP-nya. Katanya sih tinggal 4 kiloan. Sampai banget. Banyak orang pacaran mau malam minggu ya. Nyala gaul. Polisi. CP berapa? CP 6. Udah mau jalan ya Om Jipang nih. Saya nyampe, Om Jipang udah mau jalan. Aduh, baru makan ya. Gue istirahat dulu lah. Selama kan. CP 6 300. Istirahat dulu lah sebentar. Ada makan semua. Mukenya. Dia mah selalu begitu. Korban. Jam 11 masih banyak yang istirahat tidur. Hujan ting lagi ke toilet kamar mandi. Wes Sun Pak. Nah, sepedanya lawannya beda gede semua. Sepedanya Andri. Ada apaan nih beginian nih? Obat lah udah capek. Cukup lama beristirahat di CP6 karena sempat menunggu Om Andri dan Tante Muti, walaupun akhirnya saya dan Om Andri jalan terlebih dahulu, tapi lumayan sempat istirahat, mungkin ada 1 jam lebih. Tidur bisa. Ngantuk. Jam 23.15. Ngantuk gua. Pelan-pelan aja lah, yang penting jalan. Mudah-mudahan sebelum matahari nongol, sebelum ayam berkokok, sudah finish. Mudah-mudahan. Ngantuk soalnya. Oke, semangat. Jam 23. Akhirnya sekitar jam setengah 2 kita sampai di CP7. Para peserta sudah semakin lelah. Bayangkan yang menggunakan sepeda kecil bagaimana rasa lelahnya. Salah sendiri katanya. Ini CP berapa? 7 ya? 7. Mau ngomong aja udah males gua. Udah nggak usah konten-konten lagi deh, gua udah enak. Ntar aja lah ya. Kita dubbing aja. Nih, bocah rada antak semua. Mau ngomong aja udah berat banget rasanya. Goblok banget pakai sepeda ginian. Goblok orang pakai sepeda ginian. Kilometer 350 terakhir. 50 km terakhir. Ada sisa nanjak. Masuk Tabanan nanjak.
ada istirahat. COT-nya mepet. Anjay, hujannya deras banget, hujan angin. Lihat tuh. Hujan angin. Tiba-tiba sekitar jam 3 pagi hujan turun dengan sangat derasnya, sangat deras, di mana jalanan juga banyak turunan dan gelap, sehingga akhirnya saya berhenti sebentar untuk neduh, melihat situasi lebih lanjut. Deras banget hujannya. Kilometer 355. Neduh. Matahari udah nongol. Jam 5.43. Parah. Nah, hujan jadi lambat. Lemes. Satu jam lagi nih. Aduh. 390. 10 kilo lagi mestinya. Setengah jam. Ya diusahain deh, jaga average 20. Kaki udah pegel banget. Setidaknya di bawah 1 jam lah ya. Jadi masuk jam 7. Berat nih Audax. 27 jam 400 kilo. Elevasinya udah 3100. Kilo lagi. Intinya ya. 2 kilo lah. Sekitar jam 6:30 kurang sudah mulai masuk ke daerah Kota Ubud. Lumayan, setelah sebelumnya hujan lagi dan banyak tanjakan halus yang tidak henti-henti. Akhirnya 6:30 kita nyampe di Kota Ubud. Sasar lagi nih Garmin. Goblok nih Garmin. Entah kenapa di beberapa kilometer terakhir Garmin sempat ngawur, memberikan arah belok yang salah, jadi sempat harus berputar balik dan mencari ke Google Map, mencari hotel titik 2. Akhirnya jam 7 saya masuk ke titik 2, menyelesaikan Audax Bali 400 ini dalam waktu di bawah COT 27 jam. Cuma sendiri, Man. Menyelesaikan Audax ini sekitar 25 jam. Dari total 68 peserta yang masuk COT, saya berhasil masuk di urutan 27. Lelah ya. Jangan bikin konten nih, kelamaan nih buat YouTube nih. Oh iya pasti, iya lo ngerti dah. Ya. Waduh. Sepedanya yang capek. Oh. Tapi yang akan turun, harus banget hujan. Bintangnya. Oh, bentar ya. Efeknya ya.
Berdasarkan informasi yang saya terima, jumlah peserta yang ikut start sekitar 130-an, yang finish di bawah COT sekitar 67, 68, dan saya masuk di urutan 27, nomor 27, dan satu-satunya orang yang menggunakan sepeda Brompton yang lolos di bawah COT. Ya boleh bangga dikit lah. Mbak Edo kemana sih? Selain saya, ada juga Tante Mutia dan Andri Baidong, serta Om Ilham yang masuk Hebat, Tante di Mut. COT. Ya, Nah, mereka berapa? adalah pengurus 701 ya? juga dari BNC. Masuknya? Congrats buat mereka semua. Iya, 701, 70. Hebat. Jangan lupa di subscribe dan nantikan terus episode selanjutnya dari Sesuka Ale. Beda-beda gede semua. Belum tahu ini dia ngajak kemana-mana.